Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini masuk lagi untuk Honda Sonic 150 yang kode partnya K56, kode mesinnya nih. Ini dengan kasus permasalahan ini lumayan agak gimana ya nih, banyak sih masalahnya ini. Nah, yang terutama untuk di bagian mesin nih ya, ini boxnya udah kita buka nih. Nah, bisa teman-teman lihat kondisinya seperti ini tuh. Nah ya, baut ini udah gak ada satu, serta bautnya udah diganti. Ini sambil kita informasikan ke yang punya motor nih, karena yang punya motor ini tidak menyaksikan proses pembongkarannya. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, jadi kita videokan apa aja nih saat kita buka, kondisinya seperti ini. Baut di bagian termostat nggak ada bautnya ya. Terus baut ini nih di bagian TB ini udah selek-selek. Nah, terus di bagian karet di bagian TB ini udah diganjal-ganjal no ya nih. Nah, selanjutnya lagi ya nih, nanti kita coba nyalakan aja. Ini udah nggak ada kelamnya nih di bagian water pump, nggak ada klemnya. Kabelnya juga berantakan gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan seiring proses nanti pembongkaran nih. Terutama ya keluhan daripada yang punya motor ini, yaitu mengalami bocor oli, apalagi saat habis dinyalakan ya. Ini dari sini nih, dari area sini keluar tuh, bekasnya juga menetes tuh, banyak nih. Dan setelah kita coba tadi datangnya sih udah begitu lama kemarinnya kayaknya nih datang ke sini. Jadi kita tidak langsung tangani karena harus ngantri dulu ya untuk pembongkaran. Yang datangnya terlebih dahulu kita bongkar dulu, yang datangnya terakhir ya kita terakhir bongkarnya gitu. Nah, di sini setelah kita coba tadi pagi, kita nyalakan ya, terutama di bagian sini nih, ini rembes dari sini, dari packing kop, silinder kop dari sini. Nah, rembes, dan ada rembesan ke bawah, mungkin efek dari packing kop bocor dari sebelah sini bocor ke sini. Nah, pertama itu. Nah, sekarang banyak sih yang perlu kita jelaskan nih. Nanti kita jelaskan seiring proses pembongkaran aja nih. Sebelum kita bongkar, supaya teman-teman penonton supaya tahu dulu nih suara mesinnya seperti apa. Nih, coba nyalakan, geng. Nah, muter. Nah, untuk double starternya juga nggak ada ini. Nggak bisa di double starter, bisa di engkol. Kalau tuh nggak ada. Cuma nggak ada bunyi sedikit pun. Kalau Kak. Tuh, soalnya di bagian kabel ininya juga ini udah terputus nih tuh ya, kabel dinamonya. Terus lagi saat di double starter tidak ada pergerakan sama sekali. Kalau misalkan di bagian jalur kabelnya tidak ada bermasalah, atau di bagian bendiknya atau di bagian switch coupling, apalah komponen yang berkaitan dengan starter, pasti dia walaupun ini tidak terhubung pasti ada gerakan di bagian bendik, cetek. Tapi ini tidak ada pergerakan, berarti masalahnya bukan di dinamo saja. Di bagian perkabelan bisa jadi, di bagian bendik bisa jadi, di bagian tombol starter bisa jadi, di bagian switch coupling bisa jadi gitu untuk starter. Jadi kita tidak bicara ke bagian bodi dulu ya. Nih, kita perbaiki mesin terutamanya ya, yang bocor lebih utamanya. Nah, sekarang kita coba nyalakan keras Sonic. Coba pengen lah. Nah, jadi sebelum kita lihat dulu nih dari air radiatornya. Nah, dari air radiator. Nanti ini bisa ketahuan dari air radiator apakah packing silinder kopnya bocor apa enggak nih. Nah, ya. Kalau misalkan kan ini tadi pagi udah kita nyalakan nih. Ya, di sini ada rembesan bluk di sebelah sini.
Yang saya takutkan itu ada kebocoran di bagian water jacket, di bagian kompresi, sehingga kompresi masuk ke bagian water jacket dan water jacket terhisap ke bagian kompresi gitu takutnya. Ya ada kebocoran di bagian packing kop takutnya. Jadi nanti kalau misalnya ada kebocoran di bagian packing kop, di bagian water jacket, di bagian area kompresi, pasti ke bagian sininya nih. Saat pertama dinyalakan dia langsung dat, langsung keluar. Ya, tandanya kompresi masuk ke bagian water jacket, ke bagian tampungan radiator. Coba kita nyalakan. Gas. Oke ya teman-teman, untuk kebocoran di bagian water jacket saya kira nggak ada nih, soalnya ini tidak nembak langsung ke atas. Kalau nembak nih, das, saat kondisi mesin dingin dihidupin dia nembak das, berarti ada kebocoran kompresi ke bagian water jacket, dan sebaliknya water jacket di bagian coolant terhisap ke bagian kompresi. Nah ini untuk suara mesinnya nih. Ini sedikit agak kasar suaranya, kemungkinan besar ini dari lifter atau penekan keteng. Saya curiga ke bagian lifter. Karena di bagian lifternya ini bukan kepunyaannya, ini punya Honda Beat. Modelnya kayak gini, Honda Beat. Untuk keaslian dan KW-nya ini kurang tahu juga. Yang jelas kalau punya Sonic itu mirip-mirip dengan punya Karisma, datar. Kabar ada di gas, Keng. Kalau manteng be manteng. Nah, tadi keluar di sini nih banyak oli. Ini udah keliat nih, udah mulai keliat nih. Karena anjing eta, ya Allah. Tuh, ya bisa teman-teman lihat nih tuh. Nah, ini sudah mulai keluar. Ini dari atas dari sini, turun ke bawah, mengalir. Ya. Bahkan ada gelembungan-gelembungan di sini tuh. No. Nah, berarti kebocoran oli ini dari sini, dari packing kop. Di sini juga ada rembesan nih, tuh. Tuh, blok. Tuh. Ini saat kondisi sudah agak sedikit panas, ini suara sekesionernya berubah, langsamnya, tidak seimbang gitu. Ini bisa jadi diakibatkan ada bocornya di bagian kompresi saat posisi panas, tapi posisi dingin ini tidak ada kebocoran. Bisa dicek dari sini tadi. Nah kalau udah panas, di bagian sini naik turun, udah matikan lah. Dan dulu ada lagi nih, di bagian knalpot. Ini bagian knalpot bocor nih. Coba pahan, Keng.
Deng-dengkan kali itu kan, maaf. Ya, ada kebocoran dari sini, kedenger aja suaranya. Nih. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Ini keropos. Tuh, 1, 2, 3. 3 keropos. Ya, yang pada dasarnya untuk di bagian area sini nih ya. Emang ada, sekalian jawab di bagian kolom komentar, ada yang nanya, apakah di leheran knalpot Honda Sonic ada bocor, bolong? Nah, ada di sini nih teman-teman nih. Sebelah sini nih. Ini untuk air, saat kemasukan air ini langsung keluar ke sini, tapi bolongnya kecil. Di sini letaknya, tapi ini udah ditutup jelas tuh. Ya, di bagian sini. Kalau di sini nggak ada bolong di bagian sini. Dari sini ke atas itu nggak ada yang bolong, terkecuali di sini satu. Kecil bolongnya juga. Nah, kalau ini mah eksternal nih, bukan bawaan ininya apa? Bawaan pabrikan knalpotnya. Di sini harusnya nggak ada bolong. Nah, ini bolong tuh. Itu juga kedenger di ngeskeng. Di kamera ini direkam, kedengernya suaranya bocor ceces itu dari knalpot. Nah, kalau ini tumpah saat mesin panas itu wajar karena di bagian termostat berfungsi, bekerja, jadi bersirkulasi gitu, berputar. Termostat mulai terbuka tandanya gitu. Nah, sekarang nih permasalahan yang selanjutnya nih di bagian kabel kopling. Nah, ini kabel kopling kenceng, nggak ada space. Yang pada dasarnya di sini harus ada space. Nah, ini kenceng, seolah-olah kopling selalu menekan gitu. Oh, ini juga tinggi nih. Tuh, tinggi banget tuh. Oh, nggak ada jarak main, harusnya segini nih, belum main nih, tapi ini udah neken loh segini, belum dipegang dikit aja udah neken. Tapi anehnya saat dibawa, saat dikendarai, ditekan kopling, jeklek, masukin gigi, dia nyelonong, gitu, nyelonong, ya. Dan saat digeber, ditekan, masukin gigi, digeber kayak gini, klek, tekan kopling, masukin gigi, digeber, mesin bergetar, drrrr, di bagian area kopling, kayak kampas kopling selalu menempel gitu. Mau dilepas jadi nanggung, ditekan harusnya netral, tidak menekan di bagian kampas kopling, dia agak sedikit menekan, menempel, makanya getar, mesin mau jalan gitu ya. Itu di bagian kampas kopling masalahnya. Lagi pula yang punya motor pengen cek di bagian kopling, kata yang punya motor di bagian area koplingnya bermasalah gitu, nanti kita cek. Dan untuk saat kondisi di bawah, getarannya tidak begitu parah ya, normal-normal saja, wajar gitu untuk motor Sonic segini getarannya. Berarti menandakan di bagian karet balancer ini kayaknya udah pernah diganti kayaknya karet balancer kayaknya nih, karena kita lihat dari segi kondisi fisik daripada mesin ini kayaknya bekas dibongkar. Kenapa saya bilang bekas dibongkar? No, di bagian tengah, no, ini sudah ada pengeleman. Oh, ya. Di bagian tengah ini sudah ada pengelem, berarti menandakan udah pernah belah mesin. Gitu. Mesinnya udah pernah dibelah. Ya. Nah. Oke, ya teman-teman, langsung aja kita buka tahapan demi tahapannya. Keng, yuk buka yuk. Yuk buka. Buka head. Buka silinder pop bola. Buka radiator. Nah, radiator juga nggak ada bautnya tuh. Ini ditarik aja kena, aturan di sini ada baut. Nah, ada baut nih. Nah, di sini aturan ada baut nih. Udah ini sekali. Buang ke radiator lagi. Ya di dia. Kunci 8. Nih, untuk pembuangan di bagian sini, ini harus hati-hati teman-teman ya, di bagian sini nih. Biasanya bautnya karat untuk pembuangan air radiator. Tot kaling netet rada di 8 tot. Nah, PUC 8, di sini ada ring tembaga. Kita mulai buka ya, Pak. Nah, kena. Takutnya
patah. Kalau patah di bagian situ, aduh, lubang leman ya. Nah, ini nggak akan keluar, cuma netes kayak gini doang, terkecuali ininya dibuka. Kalau dibuka dia langsung banter. Nah, nah, di bagian sini juga klemnya udah nggak ada nih, cabut aja. Tuh, klemannya cabut. Mas. Nanti nih yang punya motor supaya tahu nih masalahnya, kita bongkar. Iya lah Keng ya. 10 Keng. Iya. Iya. Ribet ya. Ya buka knalpot aing muka ta. Cabut nih. Obeng maaf obeng. Cabut guys. Ini udah nggak ada bautnya nih. Nah. Untuk kabel gasnya juga cuman ada satu, aturan kan dua, cuma ada satu. Buka ya Keng, nah itu. Ya habis ya. Obeng. Nek muka bod, iya ya, ini 10. Ini kondisinya lumayan parah. Obengnya, obeng biasa, bintang itu. Detik rada. Udah, kunci lebih. Kunci L bintang 4 dong nang. Detik ganti eta tadi. Menikmati rasa ini. Nah, baut intake juga nih, baut TB ini kendor, selek atau gimana ini? Kendor bautnya. Tahan lah. Kepantong. Waduh, terluka. Kita buka di bagian head dulu ya, di bagian head kita buka. Nanti setelah head dibuka, masalahnya sudah terlihat, nanti lanjut ke bagian area kopling. Setelah di bagian area kopling sudah terdeteksi masalahnya di mana, lanjut ke bagian area magnet. Kita intip top balancernya, apakah ngegeser atau tidak. Nah, untuk ini nggak ada gantungan mesin bautnya.
Oh. Nah, ini juga bisa mengakibatkan getar. Wih, marada kendor ya. Coba keng select tanon itu keng. Hah? Kabel eta aya. Tapi kan ngomong kali heula. Kamera ada berang. Oke. Kendor tuh ya. Select tuh ya. Select. Ya. Nah, stasioner yang naik turun juga bisa berpengaruh dari baut ini. Tuh select. Ini kendoran. Baut dari head manifold. Jadi udara yang masuk ke bagian lubang in atau lubang hisap ini terlalu banyak dibanding BBM. Makanya langsamnya saat panas dia naik turun tadi. Ini select. Menemani menikmati rasa ini panas ya. Untuk di bagian baut manifold di bagian sini, kalau misalkan kita lihat dari fisiknya nanti apakah di ujungnya masih ada drat. Kalau di ujung masih ada drat, nanti kita ganti bautnya aja pakai yang lebih panjang gitu. Nah, untuk pengunci di bagian selang injektor ini nggak ada penguncinya. No, ya. Rungka dia motor. Nah, ini bautnya nih. Kalau masih ada toleransi dratnya di ujung, nanti kita ganti bautnya aja pakai yang lebih panjang. Pakai kunci L6. Menemani itu knalpot, dan knalpot juga di sini nggak ada bautnya. Nah, aturan di sini ada baut 12. Silnya bocor kanan kiri, sil shock. Tot ring teh tot tuh. Oi, ring muga mio tinggalin deh, leungit gitu. Untung pang kita. Nya jam udah loba. Tuh gitu ka jero. Nah jeung baturan itu. Di jero. Menemani menikmati rasa ini. Bersamamu tunggu cinta setiap malammu, semoga tenang. Kau bisa ya.
kamu setiap malam. Yo top kedua coba. Semoga tenang kau di sana selamanya. Nah, untuk di sini udah ada goyang, tapi sedikit. Nanti kita topkan. Untuk yang egg ini lagi posisi netral. Nah. Ini juga menimbulkan berisik, tapi kalau segini masih ada toleransi. Masih ada toleransi, masih keredam oleh oli suara berisiknya kalau segini. Ini nggak ada baut, bautnya nggak ada satu bro, nih satu. Lo banget ya minusnya. Sekali putaran deh. Kadap terus sampai deh. Kadap panggil cak. Enggak nya nges keng tol garis lewat coba dipaskan lo kan top lagi jauh amat pas tuh. Iya pas lo nges T. Nah di sana udah garis T, tapi di sininya topnya loncat jauh. Iya dulu terus. Coba kan itu. Coba dulu. Iya udah nih. Tuh. Ini garis T sejajar dengan garis yang ada di bagian tutup magnet. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Tuh. Ini yang X terlalu turun. Nah, yang X terlalu turun. Nah, dari titik ke titik ini harus 16 mata. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Loncat. Nah, ya. Ini untuk pengetopannya juga tidak akurat, salah pengetopan. Ya. Ini mah iya mah segitu be pokoknya. Yang bongkar sebelumnya ini aduh ampun. Ripuh siti. No, topnya loncat. Yang X yang geser terlalu turun ke bawah. Aturan dari titik ketemu titik ini 16 mata. Ini cuma ini lebih 17 mata. Nah, ini kurang ke atas. Selek. Nah, seharusnya magnet pada posisi top atau piston pada posisi TMA. Nih, garis yang X di bagian sini. X ini sejajar dengan head. Nah, bibir head. Nih, garis yang X, tulisan X nih. Yang di bagian cam X. Ini sejajar dengan ini. Nah, setelah di bagian sini, yang ini tinggal ditentukan dari sini, bisa teman-teman lihat dari garis ini. Tuh, in ini sejajar dengan bibir di bagian head. Nah, ya. Atau hitung dari sini. Ini titik ini ketemu titik di bagian noken as yang in ini harus 16 mata, sedangkan ini 17. Hitung lagi nih kalau nggak percaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bo, banyak banget. Nah, selain dari situ kita lihat garis di bagian sini nih. Nah, sini juga ada topnya. Kalau untuk yang in, oke lah ini sejajar. Nah, berarti yang in sudah top. Nah, tuh garisnya tuh sejajar ke belakang.
Yang X ini terlalu turun ke bawah. Terlalu turun ke bawah garisnya. Berarti yang X giginya terlalu turun ke bawah gitu. Ya. Ini pengetopan yang salah. Nah, sekarang kita buka Keng. Ya. Buka. Ini pakai kunci 10. Ya, Pak ya, nih yang punya motor. Hah? Ini mah kendor, yang ini mah. Ini belum dikendorin, ini udah kendor. Coba kenceng tuh. Kenceng. Nah, ini enggak selek tapi ini kok kendor. Lupa atau gimana nih? Lupa ngencengin. Yo, bau dan ini kendor. Coba buka, guys. Rungkad. Nih, Pak, motor Bapak ini nih ya. Topnya loncat. Pengetopannya enggak pas. Terus bautnya banyak yang kendor. Yang ini nih, ini belum dikendorin udah kendor, pakai tangan juga bisa. Ini resikonya lumayan. Kalau dia lepas jatuh ke bawah gimana? Ya, aduh. Rungkad Siti. Nges ulah irbe langsung. Ini ring apa lagi? Kayak ring non dia. Nah, kendor. Waduh. Di sini ada ring eksternal. Loh, kendor lagi tuh. Jangan-jangan selek. Untuk selek itu naon. Tapi kunoni karendor. Terus ada ring lagi, ring eksternal. Pantesan di sini goyang tadi no. Kalau dikencengin di bagian sini ini nggak ada goyang no. Nah, ini bisa pengaruh yang suaranya berisik ini dari sini. Tuh. Tuh. Ya. Nggak kendor no. Nah, ini juga ada keanehan lagi nih teman-teman nih. Nah, di bagian baut sini, di bagian sini tutup metal yang di atas, dudukan cam. Nih, ini digerak-gerak nih. Kok ada gerak? Nah, di bagian ininya gerak nih, naik turun. Tuh. Nih, saya curiga di bagian ininya kendor lagi yang paling atas nih. Coba. Tuh. Pakai lagi dari kendor. Aduh, nges. Rungkad. Ini mah apalagi kalau bukan malpraktek. Ya. Ini kendor lagi. Nah, ini kendor lagi teman-teman nih. Tuh, nggak neken no. No, nggak neken. Tuh. Rungkad. Yes, buka-buka. Ini pada kendor. Pada kendor. Nah, jangan-jangan baut head juga ini kendor. Baut head 04 soalnya bocor dari ini kop, packing kop. Kalau kendor sih oke, masih bisa kita kencengin, tapi kalau misalkan selek, jebol dari crankcase-nya, waduh, merungkad. Nah ya, kenapa kita anjurkan untuk memperbaiki sepeda motor, terutama di bagian mesin, itu harus benar-benar teliti dan rajin ya. Ini takutnya kayak gini nih, lupa gitu. Tambah lagi di situ kayaknya aduh berat lagi selek di dong neta. Terus saya ring di dinya. Ring tembaga. Selek doang neta. Rungkad. Nah, ini yang punya motor biar tahu nih kondisi mesinnya seperti apa. Gitu.
bautnya juga. Kendor gitu ya. Tuh, itu juga kendor, pada kendor pokoknya semuanya. Cuman ada beberapa biji doang yang kenceng. Jangan-jangan pada selek lagi beratnya. Selamanya. Coba miluan kendoran ya. Ini coba dikencengin. Nah, ini kenceng. Tapi setiap bautnya kayak aneh-aneh gitu rasanya saat dikendorin tuh. Aturan udah kendor kayak ini nih, harus udah bisa pakai tangan harusnya, tapi ini tuh nggak bisa pakai tangan, harus pakai kunci aja tuh, keras. Biasanya kalau udah kena beberapa derat, kalau yang masih normal deratnya, ini pakai udah kendor kayak gini nih, pakai tangan bisa ini, tapi nggak bisa. Banyak kejanggalan. Terus lagi kayaknya bautnya bukan kepunyaannya. Ini terlalu panjang, bro. Tuh. Salah penempatan mungkin. Kalau kepunyaannya biasanya saat belum dikencengin drek segini. Ini 1 cm, tapi iya nih 1 cm. Ini kepunyaannya berarti. Oh. Pantesan ini diganjel ya, Keng, ta. Nah, di sini ada 2 bushing. Selek dah. Nah, bekas ganjel-ganjelan berarti selek. Selek ini. No. Ada ganjelannya. Selek. Ini ada bushing. Bushing 2. Nah, untuk di bagian metal ininya ini masih layak pakai, masih bagus lah segini. Walaupun ada sedikit goresan tapi masih bagus. Ini juga masih bagus di bagian sininya. Nah, cuman ini nih selek lagi diganjel, pantesan kendor tadi. Ini banyak ganjelan semua. Oh, ampun. Diganjel, guys. Ini noken as yang X. Nah, untuk di bagian noken as ini masih dibilang bagus, masih bagus. Oke. Nah, sekarang buka baut head, baut ini. Ini, Keng. SIM nak mana yuk? Oh, nggak ada SIM-nya 1. Ternyata yang ono ada. Udah aku jadi dari butuhkan. Nggak ada SIM-nya ini. Nggak ada SIM-nya 1. Terakhir udah ada. Kemana ini SIM-nya? Waduh, bakal susah ini nyari SIM-nya. Ya, teman-teman, untuk nyari SIM-nya susah. Untuk di daerah saya, ini SIM-nya kemana ini? Tuh, nggak ada SIM-nya. SIM-nya nggak ada. Suka diadap. Suka ayah beda ada. SIM klepnya nggak ada. Dia pasti, aduh lah. Rungkat Siti, ini sebuka, Geng. Coba nyaho. Sugan air, sugan yang sang nah head. Maksudnya
Bisa-bisanya ya nih, nggak ada SIM-nya mau aja masang gitu. SIM-nya nggak ada. Aneh. Nih Pak nih yang punya motor ini SIM klepnya nggak ada. Ngestin ya. Kakeng tah soal. Nah. Kan. Keharap itu keharap. Nah dia sering namang kayak baik penting mau baut murna. Untuk di bagian ininya bautnya kenceng. Ini jangan-jangan di bagian packing kopnya diganti dengan yang KW atau yang bekasnya dibongkar nggak diganti. Di lauk pakai curug tadi ya. Nah, itu cabut yang tidinya. Nah. Ada yang nama kayak di GHD. Kenceng bod namanya. Bod sumpitnya mah kenceng semuanya. Nih ya, ini videonya nggak di skip. Ngestin dia mau murah ya. Videonya nggak di skip, nggak dipotong apa adanya. Adanya kayak gini ya, kayak gini bisa teman-teman lihat nih apa aja masalahnya nih. Saat kita buka kejanggalan-kejanggalannya banyak. Kejanggalannya banyak. Oh baudan. Oh baudan iya ya. Hiji oh. Ya. Pakai 10. Waduh. Ini pakai 10, cuman ada satu lagi bautnya. Dak loba amat ya minusna. Cuman ada satu, aturan nggak ada dua, di atas di bawah. Cuman ada satu, as kunci murah geng. 10. Tapi murah geng bakal nggak buka magnet ya. Gimana mah? Nah, ya nih. Ini model kayak gini ada dua nih, bawah, atas. Tapi cuman ada satu doang yang bawah. Rungkat. Nggak cabut. Dilem ya doang nah, bagus. Ya jelas nih model lem. Tahan boring nak ya, santai. Ini pakai palu karet teman-teman, mukulnya jangan pakai palu besi. Apa knalpot ya? Iya, songket ECT. Katakan jadinya. Engine coolant temperatur.
Nah, piston lagi geus gede, geus tanam boring. Ieu jelema ieu nya. Ngomongna. Mudah-mudahan cenah di bagian boring can tanam boring cenah can di quarter tapi yang geus dirobah. Geus aya robahan ieu. Teulah kayaknya. Tinggal acak-acakan. Cabut terus. Packing lagi. Mantap. Packing KW packingnya. Untuk rungkad. Baut belinya. Hah? Nah. Iya, Tuh teman-teman nih. Packing KW pantesan bocor di bagian head. Ayahnya. Dah. Coba kayak ngadlek. Jaya ya. Iya nak tuh. Ada nih SIM-nya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Barang apa dari bukan orangnya. Dapat itu. Kalau nggak ada ini nyarinya susah. Sampai ke obengnya. Nah, nih. Alhamdulillah ada. Kalau nggak ada ini susah nyarinya, bro. Tapi ini aneh ya, sampai jatuh ke situ. Emang pas pemasangannya nggak kerasa atau gimana? Nah, ini bisa teman-teman lihat aja nih. Tadi pas kita bongkar, apakah lepasnya ini sebelum kita bongkar? Apakah lepasnya pas proses pembongkaran kita saat ngangkat di bagian sini ini ketarik jatuh ke bawah mungkin ya. Bisa teman-teman lihat aja, teliti di video di mundur ke belakang. Lihat nih pas buka di bagian sini. Kira-kira sebelumnya ada atau sebelumnya udah jatuh ke bawah sebelum dibongkar gitu. Udah berai, udah sebagian dia. Adik kenapa? Nah, tuh kondisi ruang pembakarannya. Udah pernah disekrap, diratakan. Yes. Nah, ya, nih tuh. Di bagian sini, ini lem-lemannya sungguh-sungguh mantap. Sampai menutup ke bagian water jacketnya. Ya. Nih. Nah. Nih water jacketnya sampai ketutup. Oh, ketutup lem. Nah. Set. Nah, aturan kan ini sekeliling, nggak ada pembatasnya tuh. Ini mau ketutup sama lem. Nah, ini bisa mengakibatkan overhead. Nah. Ya. Cabut keng, boring keng. Udah cabut boringnya nih. Apa packing handap nak? Nah, mantep. Kayak belakangnya dulu. Ini di bagian sini berbahaya. Di bagian sini di lem, seharusnya di bagian packing yang bawah di bagian sini anti sekali menggunakan lem. Kenapa saya bilang anti jangan menggunakan lem? Nah, teman-teman nih, ini bahaya nih, bahaya banget. Nah, di bagian sini, ini ada lubang oli, dimana di bagian sini kalau tersumbat, oli nggak akan naik ke bagian head. Nah, pada dasarnya dari sini nih, nih lubang dua ini nih. Nah, terutama lubang yang ini jangan sampai kesumbat. Jangan sampai kesumbat. Nanti nih, oli keluar dari sini, dari pompa oli, set, dia mengalir ke sini. Set, masuk ke sini, ke bagian crankcase. Entah kenapa nih, pabrikan Honda
Ini oli bukannya langsung aja ke head, ke atas, ini harus masuk ke crankcase dulu ke bagian dalam. Masuk ke bagian sini, nanti keluar ke bagian sini. Dari sini ngalir ke sini, nanti naik ke bagian head ke atas. Nah, sedangkan di bagian sini ini tersumbat nih. Ya, tersumbat loh. Dari sini dia akan naik ke sini. Nah, dari sini langsung dia ke bagian noken as ke atas, ke bagian head. Kalau di bagian sini tersumbat, ya, jangan harap oli akan naik ke bagian head. Ya, jangan harap mesin Anda baik-baik aja. Oke, sehari 2 hari, selang seminggu ke atas, mesin hancur, head rusak, noken as rusak. Ya, nih, tuh kesumbat. Nah, kita ambil sumbatannya nih. Nah, tuh, kan di sini ada lubang, ya. Kenapa saya bilang di bagian packing bawah ini jangan tersentuh, jangan terkena lem sedikit pun? Ini karena di bagian sini alasannya. Packingnya ada jaringnya, loh. Bolongnya kecil-kecil, jadi kesumbat sedikit aja udah tamat riwayatnya nih, tuh. Nah, packing, ya, packingnya nih tuh. Lemnya, lemnya ada super, tuh tebel. Nah, shit, membagongkan, parah. Dan juga di bagian boringnya, dia udah tanam boring. Boringnya sudah tanam boring, bukan aslinya, udah ditanam linier. Jadi ini bisa di quarter. Ini udah bisa di quarter. Nah, ini banyak masalahnya. Coba, Keng. Kita lihat setangna merek non ya, setang Serna. Coba kad dulu Keng tidinya, Keng. Kad dulu tidinya. Merek non. Oh, Kaliman 6. Oh, berarti masih ori. Nah, kita cek setangnya nih, kenapa enggak? Enggak. Gitu beta. Enggak. Buka, Keng. Tot bau tot. Barangnya berapa? Kaki. Tunyaho kerja non buenta. Tunyaho kerja non buenta. Ya, tahan tidinya. Ceklan. Cabut. Coba pistonnya. Nah, pistonnya guys udah 6. Seharga nonet tak? Lain iya mah. Handep amat. 60,3. Lunang ya, Kak? Nah, setang. Aduh, rongkan di situ. Aduh. Gelap. Keng. Share nih. Adil sih. Oh, enggak ada pendeknya. Ada pendek. Ada kurang asal sih. Tidak. Cek. Nangis saya tobe. Berat mur. Oh, coba pen genep ya. Hah? Genep kali 2.000. Atuh berarti boga utang 5 baja, seulah boga utang lah. Nges paskeun bae. Hah? Nges paskeun bae. Genep 10.000. Nangis paskeun 10.000. Oke, taulah boga hutang. Nah, untuk pengecekan setang, kalau dipukul kayak gini pasti ada suara. Terkecuali kita posisikan di tengah, di lurusan kayak gini. Nah, ya lebih akuratnya dipegang aja pakai tangan kayak gini nih.
dirasakan. Kalau dipukul kan, kalau dia mentok ke pinggir, ke kanan kiri akan menimbulkan suara kalau dipukul. Tapi kalau dirasakan kayak gini. Benang samet. Berarti lu ngalak kerti dia ya. Setangnya juga kena. Waduh. Setang sehernya kena. Nah, ini posisi TMB. Wah, kena nih. Ada space dikit aja kalau di bagian setang ini kedenger. Waduh, rungkat. Buka magnetnya. Kita lihat titik balancernya nih. Apakah pemasangan balancernya sudah pas, sudah sesuai topnya? Rungkad. Nih kalau nanganin motor kayak gini nih agak bingung. Banyak yang harus diganti. Kalau pengen normal seperti bawaannya gitu. Kalau pengen sesuai dengan originalnya, silinder kop boring ganti, karena ini udah tanam boring. Nih yang saya takutkan nih ya, kan ini tanam boring, otomatis kan ini diratakan lagi. Kalau diratakan lagi, kalau meratakan di bagian sininya tidak rata, mau anda ganti beberapa kali pun di bagian packing percuma, bocor terus. Karena kedua antara boring dan head ini tidak presisi, miring, percuma. Ya, ganti packing dengan yang original pun akan tetap bocor kalau posisi ininya tidak rata. Macetnya. Bosing di dia ya, macet biasa ya. Tok di dia ya. Saya sini nelpon. Nah, kondisi packingnya ada tuh kan. Packingnya alhamdulillah masih oke. Gigi primer starter masih oke.
Betul. Berarti ini no. Kondisi dudukan balancernya. Berarti ini juga udah repairan. Udah pernah patah di bagian balancer. Dan juga ini juga bermasalah di bagian bearing balancer. Nah, udah rontok bearingnya udah rontok noh. Bearingnya udah rontok, rontok. Bearingnya udah rontok, bearing balancernya. Yang ukuran 6201 sebelah sini bearingnya tuh. No, ini yang suara berisik juga dari sini. Sekarang kita topkan, kita lihat titik balancernya ada apa enggak nih. Nah, ini garis T-nya, ini garis T-nya tuh. Ini sejajar dengan ini. Set. Nah, di sini ada segitiga, di crankcase ada garis. Ini menandakan piston pada posisi TMA. Nah, kita lihat nih titik balancernya. Nah, oke. Untuk di bagian titik balancer tidak ada masalah. Pengetopan di bagian balancer udah pas karena kelihatan garisnya. Yang jadi permasalahan nih bearingnya nih. Nah, tuh. Jadi sebelumnya udah pernah yakin patah di bagian balancer. Kebuktiannya crankcase-nya udah pernah di repair tuh. Berarti sisa patah balancer. Ya, nih begini nih. Resikonya beli motor Honda Sonic yang mesinnya K56 bekas, ini resikonya kayak gini. Ya. Tidak tahu kondisinya. Kalau patah balancer itu kayak gimana? Dari luar. Harus dibongkar kayak gini baru ketahuan berarti motor ini pernah patah balancer. Ya. Kalau pernah patah di balancer, otomatis setang CR-nya juga udah pernah diganti. Karena bentrok di bagian balancer, pasti bentrok ke bagian setang. Kalau bentrok ke bagian setang pasti kena. Gitu. Kalau pengen ganti setang, kalau yang original harus sama krukasnya. Harganya mantep, mahal, 2 juta ke atas. 2 jutaan lah kisaran sama krukasnya. Nah, sekarang buka Keng. Buka magnetnya Keng. Ini mah parah nih. Baik. Hah? Apa bajunya? Tuh. Oh, udah Keng. Naon ya. Ini sisa lasannya. Ini sisa lasan yang gak bersih. Oh. Ini ada di dalam mesin. Terungkad. Nah, ini bekas crankcase repairan. Nah, ini ada di dalam mesin loh ininya. Bau. Coba pelor starter ya, masih aya. Kayak di bagian one way masih ada pelor starternya.
tengah-tengah santai. Ya, Alan HD C8. Coba buka kopling orang, buka kopling. Koplingnya kita lihat nih teman-teman nih. Tuh, ini baru dikendorin langsung blak buka, itu tandanya koplingnya selalu menekan. Naon etan murag deh tah. Ya, naon ya. Oh, kelahar. Oh, tapi ieu mah. Aduh. Water pump lagi. Giginya udah sempel, guys. Nih. Waduh. Giginya patah. Ini udah nggak ada giginya separuh. Nah, water pump nggak ada nih giginya. Di sini nggak ada giginya, tuh patah. Pada ompong. Nih yang punya motor nih, biar ketahuan nih giginya nggak ada. Otomatis kalau giginya nggak ada, water pumpnya nggak muter. Nih di sini. Water pump yang nggak muter. Kalau nggak muter di bagian water pump, resiko overhead. Jadi coolant tidak bersirkulasi dengan baik. Nah, tuh. Nah, ini bisa jadi diakibatkan untuk pemasangan di bagian sini, nih, untuk pemasangan sebelumnya, ya, dipasang, dipaksa, blak-blak. Sedangkan ini, ya, gigi di bagian sini dengan gigi di bagian sini ini harus sinkron gitu, harus sinkron. Tapi ini ada paksaan. Kalau misalkan untuk pemasangannya bisa buka di bagian water pump, di bagian tutupnya, pasang sambil diputer-puter. Kalau nggak mau bongkar-bongkar di bagian sini, pasang, diputer dari magnet pelan-pelan sampai gigi ini harus sinkron dengan ini untuk pemasangannya. Tapi ini makanya dipaksa, masukin terus sampai ininya tompel. Nah, oke, di bagian seal ini juga nih wajib. Oh, ini udah gombal-gombal, wajib ganti. Kalau seal di bagian sini bocor, percuma mau Anda ganti beberapa kali pun di bagian setang akan selalu rusak setangnya. Ini pantesan setangnya juga kena seal di bagian sini. Udah longgar banget nih. Oke. Nah, sekarang kita buka langsung ke dekeng. Nih, kenapa ini selalu ini bekasnya juga kendor lagi. Ah, mantap. Nah,
Ini pantesan nyelonong aja nih, pakai tangan aja tuh, nggak usah pakai kunci, langsung kendor kena no, nggak usah pakai tangan, nggak usah pakai kunci, pakai tangan. Arah no, dibetelan, dipahat, bautnya sampai hancur. Ya, arah bingit, pilih bingit. Nah, untuk di bagian karet kopling, ini ringnya memang bener ada ring di bagian sini. Nih, karet koplingnya udah pernah diganti. Nah, ini longgar juga. Nah, ini bosnya. Ini ada ring. Kaki empatnya baru. Dan lawan kaki empatnya baru. Coba Keng, buka Keng. Gimana coploknya pernah? Yalah, cop. Wah, durasinya udah 1 jam lebih. Ini untuk packing kopling ini rusak. Coba. Oke, kaki 4 dan lawan kaki 4-nya, ini lawan kaki 4-nya baru. Hah? Kampas koplingnya udah pada gompal-gompal. Beda-beda gitu. Wah, beda-beda. Nah, udah oplosan. Untuk plat geseknya, plat gesek jarang rusak. Coba lawan kaki 4-nya. Kaki 4-nya bagus, masih baru. Kaki 4-nya masih bagus. Cuman kampas kopling. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Set, beda satu. Tuh 2, 3, 4, 5. Kalau untuk kampas kopling ini harganya lumayan. Kalau untuk yang bawaan K56, kampas koplingnya harga satunya yang original 117.000, 100 lebih ya. Bisa PNP pakai Pega RR. Nih, satunya cuman 57.000, nggak tahu 60 lah, pokoknya di angka segitu satunya. Yang sama-sama original, cuman brandnya doang beda. Yamaha dengan Honda, tapi aman, bisa substitusi. Material ya. Nah, nih kampas kopling. Buka biaya. Buka ya. Selaan buka. Pasang di bekerja. Bau dah. Tuh teman-teman tuh, ini bekas repairan. No, crankcase-nya berarti bekas pecah kanan kiri. Nah, kalau untuk bearing yang 6301 yang sebelah sini aman. Bearingnya. Di sini juga nggak ada seal. Aturan di bagian ini ada seal, o-ring. Ini nggak ada o-ring. No, nggak ada o-ringnya. Ya. Kenapa di sini harus ada o-ring? Karena untuk ini apa? Supaya menjaga, walaupun ada packing, menjaga si coolant air radiator masuk ke bagian karter oli. Buka pompa oli. Pompa oli buka.
Gini pokel itu. Aman. Ya, aman. Ini ada bosingnya. Nah, ya, coba saringannya mangket. Saringan bersih. Ya. Karena ini kemungkinan belum lama dibongkar. Loba graman ya? Sompelan tina ieunya. Ini sempelan dari Gigi Primer. Oh, dari bearing ini juga. Tuh, rumah bearing, kebaikan itu. Rumah bearing balancer bearingnya. Ini mah harus dibelah mesinnya. Ya. Ini mah harus bongkar mesin, ganti bearing balancer. Coba Keng buka back Keng. Turunkan ya, iya aja. Ya buka ya. Oh dia ya, iya ya, intake. Manifold. Yes, di luar, di luar be. Nah, bagian luar mah. Iya, Keng. Kuatan palurahna turun. Mobil. Jalan-jalan. Cuma baru main konten beda loh. Manfaat. Barokah albuna. Tapi geus menangnya sih ya. Nah. Encan pugu. Ada sekali mau Ini luhurnya. apa tuh yuk belum? Hah? Lalu Keng. Bau udah asup. Ayah iya. Ini nggak ada nih. Kunci 10 Keng. Sok. Ya. Abut. Sudah keluar dulu lah.
Mana sosro teh? Dah bodoh tahan. Salah. Bodoh tahan. Yes. Mana sosro teh? Teh botol sosro selalu ada. Nah, buka perseneleng. Ya belah dia. Siap putar. Nah. Mandar es yang jadi lurcai. Cabutin aja. Terus gimana? Kamu cabut. Cabut tinggal cabut. Kan? Nah. Hiji. Iya, langit merip wah. Belum apa sare ngaji dulu lah. Kita ngaji Nah, sare. buka tak hiji 2. Kayak Kak Alan Dinamo. Berangkat dari jam berapa dari sono? Jam 7. Katanya nggak ngebul, ini ngebul. Kekeringan. Tadi di perjalanan sini kekeringan. Waduh, coba nyalain. Nih dari mana? Dari mana? Dari Muncul. Wah, ini mah mesinnya juga udah berisik. Hah? Udah matiin. Nih jauh-jauh dari Muncul. Muncul mah daerah mana sih? Hah? Tenjo. Tiga Raksa. Oh, jam 7 nyampe ke sini jam 9, 2 jam ya. Udah istirahat dulu aja, gampang ngobrolnya. No, ngopi dulu no. Mil. Kopi Mil, susu tak kopi. Tah. Ya, pesan aja ya. Dari Tiga Raksa nih. Beat 2019. Iya mah geus ya. Ya iya mah. Terus dibongkar bengkes ya. Penting ngabejaan masalah-masalah nambah. Tak nonton bokana ya. Jadi maunya kayak gimana? Nanti setelah kita bongkar, kita kasih tahu ke yang punya motor nih masalah-masalah di mana aja. Adapun untuk proses perbaikannya mau kayak gimana? Apa mau sesuai prosedur bawaan dealernya? Apakah mau proses pengakalan gitu? Yang bisa diakalin ya diakalin, yang nggak bisa ya nggak bisa. Nih baut-bautnya, kalau untuk baut tengah semuanya kumpulin biar nanti untuk pemasangannya nggak pusing. Yang tengah-tengah semuanya. Iya di baut lagi kekuatan di lem kayaknya. Loh guys, setiap bautnya pada belepotan lem. Tuh. Endas pengeleman lagi super. Ya, iya lagi Pak. Iya, baru. Oh. Nek tidi tuh HD, nek tidi HD, yo tidi HD. Ya ulah Kak. Apa? Oh, baut ya. Iya. Temur.
Ya, iya, biar. Ini ya tuh. Ini udah kendor. Jadi untuk pemukulan di bagian sini, ini pakai baut, pakai murnya pasang. Nanti kalau nggak dipasang, dratnya rusak. Nih. Terus balancer nih yang kenceng nih. Ini sambil diangkat. Yes. Nah, lonan. Balancer tok nih. Kayak ulah acak-acakan kayak. Non. Gelaharnya rontok. Nih teman-teman nih. Ini kenapa pengeleman jangan terlalu belepotan nih. Tuh. Ini jalur oli noh. Yang nanti masuk ke head nih. Tuh. Ini tersumbat. Coba iya kan. Non. Korek. No, ini kan sirkulasi oli nih nanti. No, ini jangan sampai kesumbat. No, harus plong. Apalagi yang ini yang tengah nih, ini penting sekali yang tengah nih. Nah, ini untuk menentukan oli naik ke head dan enggaknya. Kalau di bagian sini tersumbat tuh, jangan harap. Nah, ini bearing di bagian sini. Kenapa kita bongkar belah? Karena untuk penggantian bearing di bagian sini, ini tidak bisa bongkar sebelah. Harus dua belah dari dalam. Dan juga di bagian sini, keng coba keng, iya ayam peran tuh ya, badai peran dia ngelepot ke jero. Coba tonjok tilut diharap. Nah, ini harusnya ada pegasnya nih. Gerak ya? Yo gerak. Yo gerak. Tak pakai eta beta, ulah pakai eta weh. Pakai besi beta. Pakai kunci LHD. Pakai eta mau kuat. Pakai kunci L nuletik. Tah eta GHD. Tah di luar GHD jadinya. Doanya. Coba pantek benda keluar. Edan macet. Ini yang seharusnya di sini, yang pada dasarnya di sini nggak boleh kenceng nih. Ini naon. Tapi ini kenceng. Bat keng, tok keng. Kalau pakai nur gede ada, pakai baut dade, pakai ya. Ini nabe ya. Ayah per namanya. Ada pernya, cuman ini nggak mau balik nih. Pernya ada, dipukul dari sini ada hentakan balik. Nanti kita akalin supaya kena nih di bagian sini. Ini untuk peredam bearing kruk as yang sebelah sini. Nanti dipanasin. Pakai di beta mah. Terus bongkar ya. Cabut balancer. Nih, ini juga diganjel. Ini baut apa ya? Baut non ya kayak kompa oli. Nah, kompa oli tanon. Oh, lain. Selaan ya. Oh, selaan. Ini ada ganjelnya nih. No, diganjel. Bautnya udah pada selek. Tuh ganjalnya tuh keluar. Cabut. Cabut. Yonya cabut dua nana bareng. Pagi itu. Biasanya berarti mah itu begitu pagi. Ini aja. Alam lah ya. Kelengit. Tokol ini tuh. Yo, piringkan. Ini cabut ini ya. Nih, ribet. Rasio cabut. Ya, Ci. Pakai tang ya. L center, C PC, yang ini R. L center, R. Untuk pemasangan di sini jangan khawatir, kalau salah nggak bakal pas. Cabut rasionnya. Ini juga pada mengunci semuanya bareng. Nah.
Ini jangan khawatir lepas. Ini ada penguncinya, mengunci no. Di sini nggak bakal merotol. Dan juga untuk di bagian sini ini juga sama. Yang lepas cuman ini doang. Yang di belakangnya ada penguncinya. Yang lepas cuman ini doang satu. Nah di sini ada posing. Ada ring. Ya ring, posing. Ini. Ini bawa di sini. Apa iya? Oh etan jadi buka iya pantasan lihat. Buka lah buka. Yo gerak. Kan. Yo coba. Itu tumben kamera nanti panas kan? Nanti pae. Biasanya sejam lebih pae. Kan. Yo. Oh, di Gas. Balancer. Iya, nah, itu bareng. Yang balancer. Nah, gitu lah. Jadi balancer pantek itu pantek. Nah. Wah. Nih ya, kita lihat nih dari segi balancer, dari segi kruk as. Untuk di bagian kruk as kayak untuk di bagian setang. Nah, untuk jelasnya nih udah dibongkar kayak gini nih. Tapi masih ada kan? Masih ada. Ini masih lancar, terus space-nya masih bagus segini. Nggak kerasa ada goyang di bagian setang. Setangnya lurus apa enggak nih? Takutnya bengkok. Setang masih lurus. Dan juga untuk di bagian kruk as, di bagian kalengnya ini belum pernah dicopot di bagian kaleng, jadi belum pernah ganti di bagian setang. Ini kemungkinan. Nah, untuk bearingnya kayaknya diganti sebelah. Sebelah sini yang diganti, sebelah sini masih bekasnya. Coba eta bearingnya eta bagus tak? Nah, cabut. Nah, bearingnya baru sebelah. Sebelah baru, sebelah bekas. Berarti krukasnya ini belum pernah di repair, belum pernah diganti setang simbawannya. Krukasnya kalau udah pernah pergantian di bagian setang, ini kelihatan dari plat di bagian ini nih. Ini pasti ada bekas cungkilannya. Ini memang nggak ada. Nah, ini sih penting sekali, berperan penting plat di bagian sini nih. Nanti oli nih di sini. Nanti ada gas sentrifugal, oli akan tertampung di bagian sini, nanti akan menyemprot ke bagian belakang piston ini dan melumasi ke bagian setang. Kalau plat di bagian sini nggak ada, setangnya nggak awet. Nah, untuk di bagian kruk as dan setang ini kita ponis aman. Nah, aman.
Cuman masalahnya, coba kita lihat karet balancernya ini udah, coba tangkeng senapring. Karetnya udah pernah diganti pakai punya Suzuki apa belum? Ketahuan kalau udah pernah diganti. Pakai tang buka, senapring buka. Buka teh. Nah, kita lihat nih. Ring tipis, ring tebal. Karetnya masih bagus. Coba lihat yang bawah, masih ngepres. Nah, ini masih bagus, cuman karetnya belum diganti pakai punya Satria FU, masih bawaannya balancer, bawaan punya Kaliman 6. Kela ini masih aman. Kalau lebih bagusnya sih ganti dengan yang kepunyaan Satria FU. Tapi ini masih bagus, masih bisa dipakai. Nanti kita obrolkan dengan yang punya motor. Nah, ini kemungkinan balancernya baru karena sebelumnya bekas pecah di bagian sini. Bagian non crankcase-nya pecah kanan kiri. Oke, coba keng dulu keng. Coba yang tepat. Burina. Tuh, bekas repairan. Ini berarti sebelumnya pernah patah balancer. Ini mungkin balancernya baru. Aduh. Pasang baik. Bisa kalau ngitan ya. Ring tebel. Nah, ini belum pas masuk, nanti pasang. Yang penting jangan berantakan aja dulu. Bearing rasio aman, bearing rasio aman. Bearing balancer yang sebelah kopling ini aman. Bearing kruk as aman, Cuman yang di bagian tengah yang bermasalah itu di bagian bearing ini aja nih, bearing balancer yang sebelah kiri, sebelah magnet, yang 6201 ukurannya. Kalau yang ini yang 6301 aman. Dah. Jadi masalahnya nih, ganti bearing untuk bagian tengah. Ya. Kalau pengen standar lagi, ini diganti. Ya, kalau pengen standar lagi. Ya, dan juga di bagian head ini pada selek ya, pada banyak ganjelan ya. Kalau pengen bagus lagi ini dibubut. Kalau pengen lebih bagusnya lagi ganti headnya. Nah, pistonnya juga satu paket sama boring kalau pengen kembali seperti pabrikannya gitu. Knalpot jelas ya. Packing head dan packing boring wajib ganti dengan yang original, jangan menggunakan lem ya. Banyak masalahnya nih. Air radiator wajib, air radiator mah ganti. Oli mesin ya, ini kita bersihkan. Nanti kita komunikasikan dengan yang punya motor. Kita obrolkan dengan yang punya motor maunya kayak gimana. Mau sistem penggantian sesuai bawaan pabrikan daripada motor, pengen normal lagi, atau pengen dengan cara
diakalin, yang masih bisa dipakai ya dipakai. Yang sekiranya sudah patah-patah ganti. Gimana maunya nantilah kita obrolkan dengan yang punya motor. Nanti hasilnya gimana pun nanti kita lanjut ke proses pemasangan ya. Mau proses penggantian semua part yang sudah kita anjurkan ganti, apakah mau diakalin, yang bisa diakalin dipasang gitu ya. Intinya prinsip kita di sini ya, jangankan spare part yang masih bisa dipakai, yang rusak pun kalau kata owner pemilik motornya suruh dipasang aja ya pasang aja ya. Prinsip kita kayak gitu. Apalagi apa? Udah gitu doang. Ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil sisi baiknya dan jangan diambil yang jeleknya, yang kurang baiknya ya. Untuk masukan silakan komentar di kolom komentar. Kritik dan sarannya bisa kita mengerjakannya atau proses perbaikannya bisa lebih baik lagi. Kampas kopling, terutama kampas kopling tuh ya, ganti itu. Maunya yang model kayak apa nanti kita obrolkan lagi masalah-masalahnya. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata atau dalam segi prakteknya ada yang kurang pas. Saya minta maaf, sifat manusia biasa, ada salah dan ada lupa. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow dulu, ngopi dulu. Nanti kita bongkar motor ini nih.